Atur sekolah ya yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka untuk mencetak para kader-kader ya yang bisa berkontribusi secara langsung karena mereka di sini sekolah untuk ilmu terapan pemerintahan. Oleh karena itu tentu untuk membentuk seorang kader itu harus dicukupkan ya kebutuhan-kebutuhan ya, di samping kebutuhan untuk pendidikan tentu kebutuhan untuk makanan dan minuman. Nah di PDN ini tentu dan ini sudah merupakan fakta untuk biaya lokal itu sangat jauh dari kurang. Walaupun sebelumnya sudah bisa kita perjuangkan di Komisi 2 untuk naik dari 9 juta dari 34 menjadi 43. Nah, sementara yang kita minta itu ya 65 juta ribu per kepala. Nah, oleh karena itu sesuai juga dengan keterangan dari Pak Rektor ya dan dari Bapak Direktur, memang untuk kebutuhan lauk itu sudah harus kita tingkatkan lagi ya, dalam rangka untuk mendapatkan para kader-kader yang betul-betul siap, sehat ya, asupan vitamin juga cukup lah kan begitu. Nah, kita tetap akan perjuangkan paling sedikit ya untuk di angka 65.000 ya kan. Ya kalau di Akpol itu kan 75.000 ya, kita hanya minta 65.000 dan kita akan tetap perjuangkan untuk itu. Mudah-mudahan pemerintah ya dalam ini Pak Presiden bisa memaklumi itu ya, walaupun dalam kondisi situasi menuju endemi begini kan tidak boleh juga menghambat menemukan kader-kader yang siap tempur, siap mental maupun siap secara spiritual. Saya kira itu ya, tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membentuk kader-kader yang harus sudah siap nanti ditujukan ke masyarakat dari segi aspek pemerintahan. Pak, apakah nilai seperti itu sebesar itu sudah sejajar dengan sekolah kedinasan lainnya, Pak? Gimana? Ya, kalau di Akpol itu kan 75.000. 75 ya? Ya. Di Akpol. Ya. Nah, di sini kan sekarang masih 34. Ya. 4 ya, tentu kita akan perjuangkan paling sedikit 65.000. Ya, karena menurut Pak Rektor juga 65.000 itu sudah cukup. 2.500 kalori. 2.500 kalori, saya kira sudah cukup. Pak, selain soal anggaran Mamin, Pak, ini Pak, Komisi 2 pernah mengusulkan soal apa lulusan IPDN ditempatkan sesuai keilmuannya Pak ke Kemendagri, Pak. Ini udah ada jawaban Pak dari Kemendagri, Pak? Iya, justru itu menjadi koreksi dari saya ya. Saya yang langsung melihat bagaimana di lapangan itu ya para alumni IPDN yang ditempatkan secara resmi. Menurut saya tentu juga ini menjadi PR dari Kemendagri dalam Menteri, dan saya sudah sampaikan dalam forum resmi dan bahkan dalam forum-forum yang tidak resmi. Ya bagaimana caranya supaya para alumni PDN itu betul-betul didaya gunakan sesuai dengan pendidikan mereka, sesuai dengan apa yang mereka dapatkan selama pendidikan. Artinya apa? Saya juga sudah sarankan supaya para alumni IPDN itu ya minimal setelah mereka selesai ya langsung ditempatkan sebagai sekretaris kelurahan. Kan begitu. Ya. Yang kedua, tentu kan IPDN ini alumninya membantu para kepala daerah juga dari aspek pemerintahan, dari aspek birokrasi. Kenapa demikian? Para kepala daerah sekarang banyak yang bukan birokrat, ya para pengusaha. Ya bayangkan kalau gaya pengusaha dipakai untuk memimpin satu pemerintahan di daerah, itu kan jadi aneh, akan begitu. Nah, yang ketiga saya sudah sampaikan juga Pak Menteri, ya supaya calon-calon kepala daerah sebelum atau setelah terpilih menjadi kepala daerah supaya terlebih dahulu mendapat diklat di IPDN, supaya mereka juga paham apa itu PDN dan bagaimana sesungguhnya pemerintahan itu, dan supaya juga mereka melihat bagaimana para siswa IPDN itu, para siswa ini ya, para peraja ini, mereka lihat dididik, dilatih secara mental dan melihat bagaimana kesiapan dari minimal bentuk tubuh mereka itu, kan begitu. Nah ini saya usulkan kepada Pak Menteri supaya nanti mungkin berkoordinasi dengan KPU juga ya, bagi para kepala daerah. Saya tidak tahu sebelum terpilih atau sudah terpilih ya wajib mendapat pendidikan kilat di PDN ya paling sedikit 10 hari, paling lama 2 minggu. Saya kira cukup. Pak, ini menyangkut anggaran, kalau kelamaan anggaran juga. Pak, terakhir satu lagi Pak, ini soal kepala daerah Pak. Ini wacana
kepala daerah kembali dipilih di DPRD Pak. Ini tanggapannya seperti apa Pak? Undang-undangnya masih mensyaratkan dipilih rakyat, kan begitu langsung. Nah, kalau kecuali undang-undang itu berubah, ya tentu bisa kembali dipilih oleh DPRD. Tapi kan harus tentu ada alasan yang betul-betul konkret dan signifikan. Apakah kalau alasannya sekarang kan menghabiskan biaya yang tinggi, ya kan. Kedua, merusak mentalitas rakyat. Kalau memang itu alasannya, saya kira kalau maju kembali seperti sebelumnya DPRD memilih, apakah tidak menutup kemungkinan juga, ya kan, untuk money politik. Kan begitu. Ini harus pikir matang-matang juga. Tetapi jawaban saya, undang-undang masih mengatur secara langsung. Itu saja. Dan di Komisi 2 belum pernah dibicarakan mengenai ini. Belum pernah. Siap. Itu wacana